Selamat pagi semua teman-teman Kaleka, selamat datang di acara webinar Kaleka. Saya Katrin Pasaribu, saat ini sebagai moderator. Untuk webinar kali ini kita tentang atau bertema transformasi pertanian Indonesia melalui pendekatan regeneratif dengan judul webinar pemulihan lahan pertanian, peluang ekonomi dalam transformasi menuju pertanian regeneratif. Di webinar ini kita juga menyiapkan layanan interpretasi untuk mengakses interpreter ini atau service interpretasi ini boleh dilihat di chat room yang saat ini bisa diakses step-stepnya bagaimana untuk mengakses service interpretasi tersebut. Kembali ke webinar kita saat ini, bersyukur sekali kita kedatangan bintang-bintang regeneratif pertanian Indonesia ya. Pertama kita ada Bapak Dr. Insinyur Heru Bagus Palunggono, ya benar. Pulunggono, dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian IPB. Kemudian selanjutnya ada bintang restorasi Indonesia juga, Ibu Rosita Istiawan, inisiator Hutan Organik Megamendung Bogor. Kemudian juga ada perwakilan dari Tani Baik, Bapak Monsietus Darto, dan tentu saja perwakilan atau koordinator sistem pangan di Kaleka, Mila Oktavia Mardiani. Terima kasih atas waktunya Bapak, Ibu untuk kedatangan sebagai narasumber untuk webinar ini. Untuk itu, dalam mempersingkat waktu, kita langsung saja presentasi ya, atau pemaparan pemahaman tentang regenerative agriculture di pertanian, untuk pertanian. Kita langsung presentasi dari Bapak Dr. Insinyur Heru Bagus Pulunggono. Bapak Heru ini dosen ilmu tanah dan sumber daya lahan dari IPB dengan kepakaran di bidang ilmu tanah, pengelolaan gambut, serta rehabilitasi dan kerusakan lahan. Pak Heru itu menempuh pendidikan S1 dan S3 di IPB, S2 di Kyoto University Jepang, dengan fokus geografi tropika dan ilmu tanah. Sejak 1987, Pak Heru adalah akademisi, peneliti, dan tenaga ahli lingkungan di Pusat Studi Reklamasi Lahan Pasca Tambang. Pak Heru juga kerap menjadi saksi ahli dalam kasus kerusakan tanah, kebakaran lahan, pencemaran lingkungan, dan di saat yang bersamaan juga mempublikasikan riset ilmiah yang terkait dengan gambut, emisi karbon, kesuburan tanah, dan serta pertanian berkelanjutan. Pak Heru aktif mendorong transformasi sistem pertanian melalui integrasi pendekatan ilmiah dan praktik lapangan, serta terlibat sebagai narasumber dalam berbagai forum kolaborasi lintas sektor. Untuk waktunya saya persilakan Pak Heru untuk memulai presentasi tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan membicarakan mengenai prospek dan implementasi pertanian regeneratif di Indonesia. Untuk itu kita pertama sekali akan melihat bagaimana kualitas lahan pertanian di Indonesia secara umum. Sebagaimana kita ketahui, ya, Indonesia beriklim tropika basah kecuali Indonesia bagian timur, sehingga sebagian besar ya hujan dan kering ya. Kemudian aerasi dan drainase sebagian besar tanah adalah baik kecuali daerah berawa yang drainasenya terhambat, kemudian daerah berpasir yang drainasenya cepat. Kemudian solum tanah ya, solum tanah di Indonesia umumnya sedang sampai dalam kecuali daerah yang berlereng terjal ya, dangkal. Kemudian tanah mineral di Indonesia umumnya ini memiliki pH masam, sehingga ini bermasalah untuk pertanian secara umum dengan kejenuhan basah rendah ya. Kemudian kapasitas sumber kation juga umumnya rendah.
Kemudian unsur-unsur hara utama seperti NPK yang sering kita tambahkan dalam bentuk pupuk juga rendah. Ya. Kemudian kita lihat bahwa kita mempunyai hujan yang tinggi, maka faktor erosi juga akan besar di daerah Indonesia pada umumnya. Kemudian kalau kita lihat ya, pada lahan-lahan pertanian di Indonesia, ini yang dilaporkan oleh KLHK, waktu itu masih KLHK, untuk United Nation Convention for Combat Desertification ya, tahun 2022, ini terdapat bahwa lahan terdegradasi di Indonesia sekitar 18,78 juta hektar. Ya, ini merupakan suatu potensi untuk bisa direhabilitasi dengan pertanian regeneratif. Kemudian kita lihat ya, untuk daerah pertanian cropland ini sekitar 25,2 juta hektar yang terdegradasi dibandingkan dengan yang stable sama baik sekitar 28 juta hektar. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita ya, untuk bagaimana memperbaiki sistem pertanian agar diperoleh hasil yang optimal yang menguntungkan bagi petani maupun meningkatkan ekonomi nasional. Kemudian kita lihat bagaimana praktek pertanian konvensional ya, dan dampaknya bagi produktivitas petani. Umumnya pertanian konvensional adalah menekankan pada produktivitas yang tinggi. Apapun yang dilakukan, produktivitas yang tinggi merupakan tujuan utama. Sehingga apa? Akan berdampak negatif. Biasanya petani ya akan melihat apa yang bisa saya lakukan supaya memperoleh produksi yang tinggi. Sehingga berbagai sistem pertanian ya ini dilakukan walaupun sebetulnya kurang cocok ya untuk lingkungan setempat ya. Sehingga apa yang terjadi? Kualitas lahan menurun, produktivitas menurun, kemudian memerlukan input yang semakin tinggi ya. Sehingga apa? Sehingga biaya meningkat, ujung-ujungnya adalah pendapatan petani menurun ya. Kemudian bagaimana perbaikan untuk menghadapi dampak pertanian konvensional ini ya. Nah, pengelolaan pertanian yang memperhatikan lokalitas dan kondisi biofisik lahan ini sangat penting ya. Kemudian perbaikan lahan terdegradasi dengan input ya, memperbaiki sifat fisik ya, kimia, biologi, melakukan praktek pertanian yang ramah lingkungan antara lain ya, yang sustainable, regeneratif, konservatif, organic farming dan lain sebagainya. Ini merupakan satu kesempatan dan yang harus diterapkan di Indonesia. Kemudian kita beralih kepada pertanian regeneratif ya, ini definisinya luas sekali, tetapi yang paling penting berfokus pada kesehatan dan regeneratif sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan lahan dan jasa ekosistem. Sehingga pertanian regeneratif ini kalau kita lihat intinya adalah pertanian yang bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan tanah ya, dalam hal ini kualitas tanah secara umum. Sehingga nanti diharapkan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, bagi petani pun negara secara umum. Kemudian kalau kita lihat prinsip pertanian regeneratif ya, minimasi penggangguan terhadap tanah ya. Dengan cara apa? Menjaga adanya penutup tanah land cover, menjaga perakaran yang hidup sepanjang tahun. Artinya kita harus menjaga bagaimana solum tanahnya baik, mendorong keragaman hayati, integrasi ternak tanaman. Walaupun ini sudah di beberapa tempat dilakukan, tetapi masih kurang masif. Kemudian praktek-praktek pertanian yang lain tanpa olah tanah atau tanpa olah minimum ya. Ini dulu pernah sangat terkenal tanpa olah tanah, tetapi perlu kemudian ini diadaptasikan dengan lingkungan kita. Kemudian bagaimana manfaatnya ya, meningkatkan kesehatan tanah melalui peningkatan karbon tanah. Ini sudah mulai orang menginginkan karbon sink ya. Nah, ini sudah untuk menjaga emisi yang berkelanjutan, emisi yang besar. Kemudian bagaimana mekanisme mikroba itu mulai diadakan, dimasukkan atau dipertahankan dan ditingkatkan di dalam tanah. Ini penting sekali. Sehingga prinsip utamanya adalah bagaimana memperbaiki kerusakan lahan ya. Kemudian bagaimana meminimalkan gangguan. Bagaimana melakukan diversifikasi, jadi rotasi tanaman, kemudian sistem tajuk yang bertingkat untuk memperkecil erosi dan lain sebagainya. Kemudian minim input bahan kimia. Kemudian integrasi dengan peternakan, kemudian penggunaan land cover. Nah, ini beberapa contoh ya, beberapa contoh pertanian regeneratif ya di areal kelapa sawit. Kita lihat ya, ada bagaimana mereka melakukan penambahan
ya, mereka melakukan penambahan manure atau pupuk kandang ya ke dalam pertanaman sawit ya. Kemudian bagaimana mereka membuat land cover ya. Ini contoh-contoh kecil dari pertanian regeneratif yang sudah dimulai secara setempat itu di sawit. Kemudian bagaimana di kopi ya. Walaupun ini sudah dilakukan secara tradisional, tetapi ini merupakan bagian dari pertanian regeneratif seperti penanaman jenis tanaman penaung untuk melindungi tanah ya. Kopi kalau dilakukan tanaman penaung, yang ini tergantung tanamannya, ini bisa juga meningkatkan produktivitas kopi, kemudian juga memberikan hara, masukan tertentu kepada tanah. Kemudian aplikasi pupuk organik. Walaupun pupuk organik ini mengandung hara makro yang diperlukan tanaman sedikit, tetapi dampak lain terhadap sifat fisiokimia dan biotanah ini sangat bagus, jadi sangat penting walaupun mungkin tidak normal hanya aplikasi pupuk organik. Kemudian penerapan agroforestry dan tumpang sari ini juga sudah nenek moyang kita secara tradisional juga sudah melakukan ya, tetapi semakin kesini semakin tertekan karena tadi ya ingin memperoleh hasil yang tinggi ya, apapun yang terjadi seolah-olah. Kemudian penyambungan penanaman kembali dengan bibit yang tahan terhadap hama penyakit ini juga sudah dilakukan melalui pemuliaan maupun secara tradisional. Kemudian ada hal lain yang sekarang juga sudah mulai, bahwa bagaimana kita mengkarbon sinkkan itu dan mengurangi emisi, yaitu dengan memasukkan sisa-sisa pertanian ya, sisa-sisa limbah pertanian di lahan. Tetapi tentu kita sadari ada sisa-sisa yang tidak bisa terurai dengan mudah untuk menjadi kompos ya. Menjadi kompos memperbaiki kesehatan tanah. Contohnya ini ada, katakan sekam padi dan jerami padi, jerami keras, tongkol jagung, kemudian kulit buah kakao dan lain sebagainya. Ini sudah mulai dilakukan dengan cara menambahkan bahan organik hasil dari paralisis ya, daripada limbah-limbah pertanian yang tidak bisa didekomposisi dengan bagus dengan cara dijadikan biochar ya. Sehingga biochar ini kemudian dimasukkan bisa sebagai karbon sink atau nanti biochar ini diperkaya dengan berbagai hal ya, dengan mikroba dan lain-lain untuk kemudian menyehatkan tanah. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, sekarang juga ramai pertanian organik. Apa beda? Pada prinsipnya pertanian organik adalah pertanian yang inputnya hanya organik ya, itu aja, inputnya hanya organik. Kemudian kalau regeneratif masih boleh input kimia, tetapi diusahakan seminimal mungkin dengan tujuan utama adalah memperbaiki improvement land ya, jadi memperbaiki lahannya bagaimana tuh ya, sehingga mereka bisa beririsan. Kemudian manfaat tentu ya, manfaat sosial ekonomi ini peningkatan produktivitas yang konsisten jika sudah terbaiki kualitas lahannya ya. Kalau masih kurang tentu harus kita perbaiki dulu, jadi hasil itu akan meningkat sesuai dengan kualitas lahan yang meningkat ya. Pengurangan input kimia yang kita tahu mahal ya. Pendapatan petani yang lebih stabil dan lebih tinggi. Ini kalau kita nanti punya pasar ya, yang melihat bahwa bagaimana kita melakukan pertanian itu dengan hal-hal tertentu, umpama pertanian organik ya, hasilnya bisa dijual lebih tinggi. Tentu pertanian regeneratif harusnya juga bisa ya. Kemudian bagaimana ekologi? Tentu ini pemulihan kesehatan tanah, mitigasi perubahan iklim ya, karena gerakan hayati, pengurangan bahan kimia dan lain sebagainya. Tapi ada tentu tantangannya. Apa yang harus dilakukan? Ini tantangan utamanya. Minimnya pemahaman ya. Kemudian minimnya pelatihan dan modal serta pendapatan petani yang kecil ya. Kemudian peralihan sistem yang membutuhkan waktu penyesuaian kondisi tanah. Peralihan sistem dari pertanian konvensional ke pertanian regeneratif. Ketersediaan data dan riset yang belum merata pada sistem pertanian regeneratif ya, untuk kemudian dikampanyekan kepada petani untuk mereka tertarik ya. Kemudian keterbatasan dukungan kebijakan ya, dari pemerintah ya, program infrastruktur pertanian pada tingkat lokal, karena banyak ya, seperti saya ingat saya waktu itu KKN tahun 84 di Singkut Jambi, mereka merupakan produsen buah nangka ya, nangka, tetapi hasilnya sangat-sangat susah untuk dijual, sehingga satu buah nangka besar hasilnya waktu itu hanya dijual 25 perak ya, dan kemudian dibawa bertruk-truk ke Jakarta ya, tentu kemudian akan menghasilkan yang tinggi, tetapi di sana tidak ada koperasi. Mungkin sekarang ada koperasi bisa lebih mahal. Kemudian bagaimana kritik pertanian regeneratif ini ya, walaupun tadi bagus tetapi ada hal-hal yang perlu dipahami lebih lanjut ya.
dikatakan di Amerika Serikat ya pada 12 tahun ini bisa meningkatkan bahan organik hampir sebesar 10%. Ini menurut pengetahuan saya sangat sulit ya. Tetapi lupakanlah ini ya. Tapi yang penting bagaimana kita kemudian memperbaiki degradasi lahan, memperbaiki kesehatan tanah ya untuk perbaikan ekosistem dan peningkatan hasil. Sehingga apa yang harus diterapkan ya? Pertama adalah memperbaiki kualitas lahan terdegradasi. Kemudian setelah itu mempertahankan dan meningkatkan kualitas lahannya. Ya, kalau terdegradasi kita tingkatkan dulu. Ya, seiring dengan itu tentu hasil meningkat. Ya. Kemudian setelah itu kita berbicara mengenai sustainable agriculture, ya, regeneration agriculture, ya, dan lain sebagainya yang kemudian akan sangat baik bagi petani, pendapatan petani dan sebagainya. Ya. Ini di sini sampaikan. Ya, lahan terdegradasi tidak dapat menunjang kebutuhan tanaman. Ini kita semua tahu ya. Kemudian perlu pendapatan stabil bagi petani. Kondisi tanah dan iklim Indonesia ya, kurang mendukung sehingga harus diperbaiki. Kemudian kandungan hara dalam pupuk organik ya, yang kita harapkan tadi dari kompos ini kandungannya kecil sehingga perlu jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, ini salah satu kelemahan sehingga perlu dikombinasikan ya. Kemudian bagaimana mengedukasi dan platform ya, kita tahu ini sudah banyak ya, ada di sini Tani Baik, Kaleka ya, Green Network dan lain-lain ya. Saya kira hal-hal itu perlu dijadikan pemahaman. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Heru. Itu seperti kuliah 1 semester dalam waktu 10 menit atau satu gelar dalam waktu 10 menit ya. Tetapi yang disampaikan Pak Heru intinya adalah kondisi saat ini lahan pertanian Indonesia secara umum terdegradasi karena pemaksaan untuk peningkatan produktivitas pertanian yang kemudian akhirnya dengan pertanian konvensional justru merusak kualitas tanah, kualitas lahan, bahkan lahan pertanian pun terdegradasi. Oleh karena itu, secara ilmiah atau secara akademisi riset itu regenerative agriculture bisa improve lahan pertanian terdegradasi tersebut. Nah, lanjut ke ini sangat nyambung sekali ya ke Ibu Rosita Istiawan tentang lahan terdegradasi. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Ibu Rosita Istiawan ini fans Green Gen Z-nya banyak. Jadi Ibu Rosita Istiawan yang sudah kita ketahui kalau teman-teman sering nonton YouTube bahkan sustainable practices untuk restorasi conservation itu udah di mana-mana. Jadi Ibu Rosita Istiawan ini adalah inisiator Hutan Organik Megamendung Bogor, sebuah model rehabilitasi lahan berbasis prinsip organik dan keberlanjutan yang berkembang dari 2000 meter sampai 30 hektar lahan bekas kebun teh terdegradasi menjadi sekitar 30 hektar kawasan berhutan dengan 44.000 pohon. Sejak tahun 2000 Ibu Rosita, saya langsung Ibu Rosita aja ya. Iya. Yang menerapkan sistem tumpang sari tanpa input kimia sintetis untuk memulihkan tahan sangat asam dari 2,5 pH-nya menjadi 4. Meningkatkan fungsi hidrologis hingga memunculkan mata air yang mengairi 2 desa. Ini hebat sekali Bu. Serta memperkuat tutupan vegetasi dan keanekaragaman hayati. Kawasan ini juga tercatat memiliki kapasitas penyimpanan dan serapan karbon yang signifikan serta berfungsi sebagai laboratorium alam dan pusat pembelajaran rehabilitasi lahan. Atas kontribusi dari Ibu Rosita tersebut dalam pengelolaan DAS dan restorasi hutan rakyat, Ibu Rosita memperoleh berbagai penghargaan nasional dan masuk nominasi Kalpataru 2023. Untuk waktu dan tempatnya silakan Ibu Rosita melakukan pemaparannya dan pembelajaran buat kita yang menonton nih semua. Gini, saya memperkenalkan diri, nama Ibu Rosita, hanya ibu rumah tangga.
Tidak dalam akademis, hanya ibu rumah tangga. Cuman melihat Indonesia sangat kritis dengan hutan. Kebetulan boleh dong bercerita. Oh, silakan. Jadi gini, suamiku tuh orang Perminyakan, dia mimpi pengen rumah pinggir hutan, hutannya tidak ada. Jadi bagi ibu orang Bogor asli, orang Cimande gitu loh Pak. Jadi tertantang itu. Jadi membeli lahan, karena puncak ini sebenarnya hutannya tidak ada hutan. Adanya villa gitu loh. Kita bercerita ada villa. Sudah gitu kita membeli lahan dari masyarakat bekas kebun singkong yang sudah tidak produktif. Yang dibilang lahan kritis itu, yang dari 2000 meter sampai 30 hektar. Dari masyarakat terus membeli dan membeli gitu loh. Akhirnya kita bersyukur alhamdulillah sekarang itu sudah menjadi hutan berbeda hutan. Jadi bagi teman-teman semua nih dilihat filmnya saja. Gitu loh. Jadi dilihat filmnya dan tidak ada mata air menjadi keluar mata air. Gitu. Maka banyak orang juga bertanya, Bu berapa lama bikin hutan? Itu cuma 3 tahun. Kenapa 3 tahun? Karena 3 tahun tuh saya tuh nanamnya tuh semeter lebih up. Terus mengapa berhasil? Dia tumpang sari atau sekarang dibilang agroforestry dengan sayur. Jadi makanya itu terus dan terus. Jadi kalau memang kita tidak sengaja untuk menyiram pohon besar itu, tapi menyiramnya sayuran. Ya, karena kita dalam bedengan itu satu bedengan tuh bisa 3 macam. Ada pakcoy, baby pakcoy, ada baby kailan, ada baby buncis, gitu lah. Kan dalam itu yang menjadi sekarang berhasil. Kenapa sampai kalau orang datang ke tempat kami tuh bener ini hutan buatan. Karena sekarang pohonnya aja itu lebih tinggi 40 meter, gitu loh. Jadi dari 44.000 pohon itu yang menghitung ya orang-orang anak-anak IPB juga gitu lah gitu. Jadi memang kita hanya ibu di sini hanya ibu rumah tangga tapi berbagi pada semua orang. Bu, gimana caranya tidak punya lahan tapi pengen nanam? Ayo kita sama-sama sharing, gitu lah, sama-sama sharing. Kita lihat dulu berapa lama keluar mata air. Karena dibikin juga ibu dibikin zona konservasi, zona ekonomi, zona utility, gitu lah. Zona konservasi itu yang membuat menjadi mata air keluar kembali. Gitu lah. Dari bermacam-macam pohon nih, kayak Rasa Mala Jawa Baratnya. Ya kan? Puspa, Kisira begitu kan udah nggak ada lagi di Jawa Barat ini gitu loh. Di Kalimantannya ada eboni. Jawa jangan salah, ada yang namanya sonokeling gitu loh. Ya kan? Jadi di tempat ibu itu hampir seluruh Indonesia, endemik Indonesia ada di tempat ibu. Itu bikin kebun raya kecil. Jadi bagi teman-teman semua, tontonlah film ini. Nanti boleh bertanya dengan ibu. Oke? Singkat aja sih kalau ibu. Iya. Silakan dinikmati teman-teman.
terima kasih Bu, ini filmnya sangat menarik ya. Tadi kita sudah bisa lihat awalnya 2002 lahannya terdegradasi, lalu 2015 sudah ada coverage, bahkan dalam 3 tahun udah ada tutupan Gitu walaupun ya. masih ilalang lah intinya, tapi sudah tertutup Enggak, lahan dengar, tadi. tidak ada ilalang. Oh, 3 tahun itu tidak ilalang. iya, Karena apa? Kita nanamnya kan benar-benar nanam pohon. dalam pohonnya itu dalam Hmm. itu, dan setiap bedengan itu memang dalam Oh, tumpang sari selalu terkontrol, itu udah tidak ngalah. tidak hilang. Jadi pegawai kami itu membersihin gulmanya Mhm, dalam mhm, bedengan itu gitu mhm, loh. mhm, mhm. Dan bersyukur alhamdulillah sekarang dari 44.000 pohon, Iya. jenisnya Heeh. itu sudah 122 jenis pohon yang Hmm. tempat kami jenisnya. Terus karena ekosistem sudah kembali, Iya, iya, jadi binatang yang datang itu iya. sudah 120 jenis binatang. Binatang. Burung aja 25 burung jenis yang datang. Yang Hmm. paling bangga buat ibu tuh karena ekosistem sudah kembali, Iya. elang Jawa sudah bertelur di tempat ibu. Gitu. Cuman Hmm. hanya orang kan elang Jawa cuma ngelewat aja. Sini sudah tinggal Hmm. di sana. Terus ada lagi yang paling bangga buat ibu adalah macan pohon, meong pohon. Hmm. Dia udah tinggal di tempat ibu. Hmm. Gitu loh. Iya, iya, Jadi iya. dia mungkin sudah banyak lagi, makanan mungkin sudah kembali, ekosistem itu kembali. Jadi makanan itu selalu ada untuk mereka. Jadi memang di atas sudah tidak ada lagi yang namanya hutan. Jadilah kembali ke hutan kami. Gitu lah. Namanya ular, burung aja 25 burung. Karena kita di sana juga kan sudah banyak kayak matoa, kita sudah tidak kebagian lagi matoanya. Gitu loh. Karena di situ sudah ketika karena mereka sudah berebut dengan binatang yang sudah datang, gitu lah. Ya memang itulah buat kami itu hanya sedekah alam itu. Jadi jangan ingat juga, ini 44.000 pohon dalam 30 hektar tidak daftar warisan. Karena kita sudah masuk ke dalam yayasan. Itu akan kembali lagi ke alam. Kita bikin kebun raya kecil, gitu lah. Kita hanya untuk bisa ke pemerintah, hanya bisa menyumbangkan itu. Tuh. Anak cucu saya cuma hanya bergenerasi hanya untuk mengelola selama ini. Makanya kalau mau pada datang ke tempat ibu, kita undang juga dong. Jangan enggak. Silakan Bu, diundang aja. Ya diundang ya. Jadi bisa nanam pohon di tempat ibu. Tapi sekarang sudah tidak pohon endemiknya lagi. Ibu kedepannya tuh butuh brand bikin kopi. Kopi hutan organik jadi brand sendiri, tapi punya histori gitu loh. Karena kopi ini ternyata ibu pelajari itu butuh naungan, bukan di lahan yang benar-benar kosong. Jadi memang lahan kami kan dulu kan tumpang sari kami atau agroforestry dengan sayur. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kenapa nggak kita bikin kopi, tapi punya brand sendiri? Ibu mimpi ke depan tuh, aduh apa sih yang mesti kita lakuin? Karena kita tidak dibantu oleh siapapun. Jadi gimana caranya untuk direct sharing, membayar pegawai yang ada, itu bikin kopi deh. Jadi diundang nih siapa aja, anak zaman dulu, anak zaman semua orang nanam. Tapi harus tanam rawat. Kenapa penghijauan ini tidak berhasil? Karena tanam tinggal. Ya kan? Kan juga bibit juga tergantung. Karena kebanyakan ini ibu yang tinggal di puncak kan ibu paling terdepan kalau diundang. Kelompok tani hutan anggrek. Dulu masih kelompok tani. Jadi ibu paling depan tuh. Kalau buat ini besar-besar 25.000 pohon. Yang ditanamnya berapa sih? Yang dibuat bibitnya tuh 25 cm. Diikat pakai kantong. Terus dia tanam. Berapa ditanam kita nggak tahu. Tadi tanam tinggal. Satu, kalau tanam tinggal dari yang 25 cm itu habis dengan alang-alang. Terus kedua, orang ngambil rumput buat kambing, itu pasti keambil. Kenapa di puncak tidak pernah berhasil untuk penghijauan? Karena ibu tinggal di puncak itu 25 tahun. Karena saking sedihnya melihat puncak. Karena di tempat ibu punya 1.000 meter aja. Jangan lupa, dibikin resort dan villa. Padahal kalau hujan 3 jam di Jakarta, pasti bilang ini loh kiriman dari Bogor. Ayo, ibu setiap hari itu pasti macet. Apalagi weekend, long weekend, aduh nggak bisa kemana-mana. Karena saking padatnya ke sana. Ya dong Pak. Jadi saya cuma hanya di sini berbagi pengalaman. Yang ibu 25 tahun membuat hutan. Kita sharing, apa sih? Ya kan? Kita tuh udah kritis lah. Ayo kita sama-sama ya Pak ya. Ayo kita sama-sama ngembalikan lagi Indonesia supaya hijau. Oke? Iya, Bu. Silakan. Terima kasih Bu sharing sangat bermanfaat. Seperti yang tadi Bu Rosita sampaikan, motivasi awalnya cukup sederhana ya. Tapi akhirnya spiral
up gitu ya, terus ada snowballing track akhirnya sampai 30 hektar, keanekaragaman hayati, bisa penyimpanan ngairi 2 desa. karbon melalui 2 desa. Dari yang sederhana benar-benar akhirnya Benar-benar, ya. berdampak secara luas. Tapi tantangannya memang adalah Iya, pengorganisasian, itulah. Nah, institusi. namanya puncak ya. Iya. Dengar, yang namanya puncak itu satu bercebut Hmm. dengan calo tanah. Hmm. Kedua, sekarang ini yang paling urgent buat ibu. Satu, udah deket Sumarekon, udah deket, coba ayo, ya dong, jujur aja, benar. Satu didatengin orang, bu, karena mau dijual enggak Oke. gitu loh, Oke. gitu loh. Itu udah banyak banget. Iya. Saya ngomong aja, Iya, saya iya, nggak ada harus harus Iya, ditutup-tutupin nggak. Enggak. Udah deket Gunung Gelis, itu ya perumahan, Iya. ya kan? Ada deket Sentul City. Karena kami sebelah Oh itu iya, desa Gunung Gelis, sebelahnya desa Megamendung. Jadi bertarik-tarikan gitu. Kalau ke Megamendung ya dengan villa. Kalau ketarik yang 20 hektar, pasti dengan perumahan atau properti. Kita sama-sama harus menjaga hutan. Ibu pengennya semua orang menjaga hutan ibu. Itu bikin ibu pengen keluar dari surat dari pemerintah, dari siapa, itu hutan konservasi yang nggak boleh diganggu gitu loh Pak, karena untuk anak cucu kita dan anak cucu semua orang yang untuk datang ke tempat ibu. Oke. Baik Bu, terima kasih, mantap Ibu. Ya, harapannya adalah ke depan bisa terdaftar di cagar alam, budaya, sosial, jadi tidak ada diganggu. Ini sangat sekali tantangannya ternyata berhubungan sekali dengan pembicara kita selanjutnya ya, Bapak Monsquetus Darto, perwakilan dari Tani Baik. Siap. Pak Darto aja ya. Iya. Nama depannya agak susah Pak. Tani Baik yang merupakan adalah wadah bagi petani Indonesia, institusi sebetulnya kita bisa bilang wadah, untuk belajar dan mengakses fasilitas pertanian untuk meningkatkan kapasitas mereka bersaing dalam memenuhi permintaan global dan akan produk berkelanjutan. Dengan latar belakang sebagai pendiri dan sekretaris jenderal Serikat Petani Kelapa Sawit SPKS periode 2006 sampai 2023, Pak Darto memiliki pengalaman panjang dalam penguatan kelembagaan petani sawit swadaya, akses sertifikasi ISPO dan RSPO, advokasi, tata kelola industri dan kebijakan pembiayaan sektor sawit, integrasi smallholders dalam rantai pasok biodiesel, serta reformasi pengelolaan dana BPDPKS agar lebih berpihak pada peremajaan dan kesejahteraan petani. Pak Darto juga aktif di berbagai forum nasional dan global seperti RSPO, High Carbon Stock Approach, dan Tropical Forest Alliance. Mewakili perspektif petani kecil dalam agenda keberlanjutan, keterlacakan, dan konservasi hutan. Oleh karena itu, tempat dan waktu saya persilakan Pak Darto untuk menyampaikan paparannya. Oke, terima kasih Catherine. Pertama-tama terima kasih juga ke Pak Heru dan juga Bu Rosita yang udah membagi pengalamannya juga dan juga ilmu ya terkait dengan pertanian regeneratif agriculture di beberapa tempat. Pertama, kami dari Tani Baik itu sebenarnya melihat bahwa memang begitu banyak sebenarnya itu tantangan yang dialami oleh petani dan juga sistem pertanian kita saat ini, karena bisa jadi begini, ini kan sudah dimulai dari revolusi industri, habis itu juga ada karena ada proses industrialisasi sebelumnya itu juga sudah berlangsung oleh oleh pemerintah pada masa lalu. Terus kemudian itu sudah menjadi culture dan menjadi kebiasaan di tingkat masyarakat gitu, sehingga kita berbicara soal pertanian regeneratif agriculture tadi Pak Heru sudah sampaikan terkait dengan pola-pola pertanian yang konvensional, habis itu juga tradisi ataupun kultur yang berlangsung secara turun-temurun. Ini memang jadi tantangan serius. Tapi secara spesifik itu sebenarnya kita melihat bahwa
saat ini tuh sudah banyak terjadi degradasi tanah dan juga penurunan kualitas lahan. Tadi Pak Heru dan juga Bu Rosita udah menyampaikan itu sebelumnya. Dan semua ini kan karena tadi itu ya, selama berpuluh-puluh tahun kita selalu dicekoki dengan brosur-brosur pupuk kimia gitu. Tidak ada pola-pola alternatif di dalam sistem pertanian. Marketing di sektor ini di pupuk kimia berlangsung sangat pesat dan juga didukung dengan sistem modal yang kuat. Sementara marketing dari sistem pertanian regeneratif ini sangat kurang, sehingga generasi muda pilihannya itu ya karena tadi tuh pengenalan soal regenerative agriculture itu ke masyarakat. Akhirnya itu karena itu tidak ada proses sosialisasi dan juga pengenalan soal sistem pertanian yang bisa beradaptasi dengan perubahan iklim. Jadinya itu mengikuti pola-pola konvensional dari orang-orang tua mereka gitu. Sehingga yang terjadi saat ini itu adalah produktivitas menurun. Habis itu juga komunitasnya itu hanya itu saja dan juga monokultur ya. Kemudian itu juga ada konteks perubahan iklim, tentu saja ini berdampak juga kepada kesehatan tanaman dan juga iklim yang selalu berubah-ubah. Dan tentu petani perlu beradaptasi dengan konteks perubahan iklim ini. Dan juga terkait dengan deforestasi akibat ekspansi lahan tadi. Dan juga saat ini itu secara tadi udah disampaikan juga oleh Pak Heru dan juga Bu Rosita bahwa proses sistem pertanian regeneratif ini memang ada marketnya juga ke depan gitu. Itu harus kita sadari bahwa begitu banyak proses transformasi pasar sekarang yang menuntut soal petani dan juga sistem pertanian itu harus beradaptasi dengan perubahan iklim. Maka ada beberapa standar yang kemudian itu memulai mengakomodasi penggunaan sistem pertanian regeneratif agriculture. Dan kita dari Tani Baik itu melihat bahwa ini merupakan pola yang memang untuk menjaga keseimbangan tadi, tidak hanya ekonomi tetapi juga aspek lingkungan dan juga sosial itu tetap terjadi dan berupaya untuk tetap menjaga keseimbangannya. Kemudian kita di Tani Baik ini ada beberapa highlight yang coba kita sampaikan bahwa kita saat ini itu sudah ada beberapa pengguna ya dari masyarakat, dari petani. Itu ada kurang lebih ada hampir 5.000 pengguna dari platform Tani Baik, dan juga kemudian itu ada 69 membershipnya. Jadi membership ini itu bisa individu, bisa juga kelompok tani. Dan kalau membership ini kan mereka itu bisa menikmati semua fitur yang ada di dalam platform Tani Baik. Jadi kalau pengguna biasa dan dan mereka itu baru download aplikasi Tani Baik itu, biasanya itu yang bisa mereka lihat itu adalah hal-hal yang sifatnya sangat terbatas. Jadi kalau misalnya ketimbang jadi membership ya, makanya kalau misalnya teman-teman petani yang sedang menonton itu bisa bisa download platform Tani Baik di Play Store, karena di situ ada video, ada banyak sekali video, ada buku saku juga yang bisa dibaca oleh para petani
mungkin kebiasaan membaca buku ya, membaca buku-buku materi pelatihan. Tetapi kan itu di dalam platform kita itu ada video. Ya. Daripada nonton YouTube yang mungkin daripada nonton film drama Korea gitu ya, lebih bagus nonton nonton video-video soal praktek pertanian terkait dengan regenerative agriculture ini. Next. Apa itu Tani Baik? Tani Baik ini adalah wadah atau rumah bagi para petani sawit di Indonesia, itu untuk dapat mengadopsi praktik pertanian yang baik agar lebih kompetitif di pasar global. Dan tentu kita juga berupaya untuk melakukan perubahan yang sistemik gitu ya, dari proses regenerasi di petani seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Heru, menyampaikan soal tantangan di petani kita gitu ya. Jadi proses sharing knowledge dari orang tua ke anak-anak mereka itu adalah sistem-sistem pertanian yang konvensional, belum ada beradaptasi dengan cara-cara sistem pertanian yang terbarukan, sehingga dengan dengan platform Tani Baik itu kita mendorong perubahan sistemik di dalam keluarga petani agar proses regenerasi dan proses transisi sistem pertanian itu bisa berlangsung lebih baik. Dan tentu kita mensupport petani itu dalam bentuk pengetahuan, ada juga dukungan bantuan misalnya mesin-mesin pertanian gitu ya. Kami itu bisa support kepada kelompok-kelompok tani, dampingan, dan tentu karena tadi itu ada market segala macam, dan juga transformasi pasar sekarang itu juga sedang berlangsung untuk menyambut praktek pertanian terbaik tadi itu, kita memfasilitasi juga untuk akses ke pasarnya gitu. Berikutnya, ini fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Tani Baik, seperti misalnya itu ada pelatihan, di situ ada beberapa video dan juga materi-materi pelatihan melalui buku-buku saku, dan juga di sana nanti akan ada proses diskusi interaktif, baik itu antara sesama petani maupun antara anggota petani yang ada di dalam yang sudah registrasi ataupun sudah jadi membership itu untuk berdiskusi dengan tim kita di Tani Baik, sharing soal pengetahuan, pengalaman, dan juga praktek-praktek yang terbaik di beberapa tempat. Dan juga seperti yang saya sampaikan tadi itu, jadi kalau misalnya ada keanggotaan, ada status membership dari para petani yang sudah menggunakan platform ini, tentu kita akan mencoba untuk melakukan proses pendampingan atau melalui edukasi praktek-praktek pertanian yang tentu kita di Tani Baik itu sudah menyiapkan beberapa tim, dan tentu mereka memiliki sumber daya pengetahuan yang mumpuni untuk mendukung proses transformasi pertanian dengan sistem pertanian regeneratif. Dan juga sertifikasi seperti misalnya itu untuk sertifikasi minyak sawit. Nah, sebagai contoh itu sebenarnya di Kaleka itu kan ada pendekatan sertifikasi jurisdiksi di Seruyan dan juga di beberapa tempat lainnya, dan dan ini kan memang proses sertifikasi jurisdiksi ini kan tidak hanya untuk petani ya, tapi juga ada juga untuk perusahaannya, dan ini sebagai pelengkap tadi untuk proses transformasi di level para pekebun di sawit. Nah, kalau kita melihat itu juga misalnya itu sertifikasi sawit ya, ada RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil, dan juga ISPO. Itu ada seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di pasar itu juga sudah ada standarnya, Bu Rosita. Jadi karena
walaupun misalnya itu RSPO dan juga ISPO ini tidak 100% ya organik gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Heru, regeneratif agriculture dan juga organik itu juga beda. Kalau di regeneratif agriculture itu masih bisa membolehkan penggunaan pupuk kimia, tetapi harus terkontrol. Nah, di RSPO itu kalau lihat secara jelas sebenarnya itu di standar 7 itu ada proses bagaimana meminimalisasi penggunaan pupuk kimia gitu ya. Walaupun tidak menjelaskan di dalam standarnya soal penggunaan regeneratif agriculture secara mutlak begitu, tetapi paling tidak ada proses adaptasi dan juga memitigasi pengurangan penggunaan pupuk kimia yang dilakukan oleh petani. Begitu juga pun di ISPO, karena ISPO ini lebih kental dengan peraturan, maka ada standar-standar lingkungan yang kemudian harus diikuti oleh para petani. Nah, ini beberapa komunitas tani baik ya. Tadi kan kita udah bicara soal apa yang kami lakukan, dan komunitas-komunitas unggulan yang kita coba serius dampingi itu adalah ada gula nipah, ada aren dan juga kelapa. Ini adalah potensi-potensi lokal. Dan juga ada nilam di sana. Nilam ini untuk minyak atsiri, ini sebagai sumber utama untuk pembuatan parfum, kosmetik dan juga industri-industri farmasi gitu. Nah, kopi juga jadi komunitas unggulan di Tani Baik. Ada juga tepung pisang, ada patin dan juga nila, ada akar wangi. Jadi semua ini sebenarnya itu adalah komunitas-komunitas lokal yang kemudian kita jadikan fokus untuk proses pendampingan dan penguatan di petani gitu. Sehingga di petani ini kan tidak melulu satu komunitas tunggal saja gitu ya. Tapi petani itu ada beberapa pilihan yang bisa mereka lakukan. Nah, ini juga ada produksi tersedia, tetapi memang ada beberapa tantangan juga di kami di Tani Baik itu. Misalnya ini soal kapasitas produksi. Kapasitas produksi ini memang masih sangat minim, dan kalau kebutuhan pasar ini kan dalam jumlah yang sangat besar. Dan kita di Tani Baik itu sedang berupaya untuk bagaimana bisa memobilisasi di level petani agar para petani ini bisa menggunakan komunitas-komunitas yang tadi kita jadikan konsen di dalam proses-proses program kita. Dan memang saat ini tuh produksi dan juga kapasitas kita itu masih belum terlalu optimal, tapi kita itu akan mencoba menyesuaikan dengan kebutuhan pasar ya. Dan untuk menjadi membership Tani Baik itu seperti yang saya bilang tadi itu adalah ada beberapa manfaat, misalnya itu untuk akses pelatihan, kemudian itu juga mendapatkan pendampingan untuk budidaya, mengolah hasil tani, meningkatkan kualitas dan juga mendapatkan sertifikasi. Kemudian lagi untuk mendapatkan input pertanian seperti misalnya pupuk, benih dan juga peralatan-peralatan pertanian. Dan juga tentu Tani Baik juga punya peran untuk bagaimana menghubungkan komunitas-komunitas unggulan tadi itu dengan pasar yang membutuhkannya. Kemudian lagi kita tentu mengajak masyarakat untuk bisa bergabung menjadi anggota ataupun membership dari Tani Baik, sehingga semua petani di Indonesia itu tanpa terkecuali itu dapat bergabung dan dapat mempraktekkan proses
atau sistem pertanian yang lebih terbarukan ya dari pendekatan-pendekatan konvensional. Nah, teman-teman petani kalau kalau misalnya ingin menggunakan platform kita dan menjadi anggota, tentu bisa membuka Play Store gitu ya. Kalau untuk iPhone itu kita sedang kita pengembangan ya. Kalau dari iPhone itu memang belum bisa. Tapi kalau dari Android itu sangat mudah dan itu bisa di-download aplikasi Tani Baik di sana. Oke, ini tentu ada beberapa manfaat jika teman-teman petani itu bisa bergabung di dalam Tani Baik. Itu misalnya jaminan soal pasar, kemudian itu juga uji kualitas dan juga konsultasi. Jadi petani-petani itu bisa melakukan konsultasi dengan tim kita atau bisa melakukan diskusi sesama petani di dalam platform kita. Dan juga tentu akses bantuan alat dan juga sarana. Jadi kita itu kan tahu ya di beberapa tempat itu ada beberapa anggota. Jadi kita itu bisa menganalisis dari anggota-anggota yang terdaftar di mana sudah banyak petani yang terdaftar di mana begitu. Jadi kalau misalnya mereka menggunakan atau mengembangkan satu komunitas yang sama, itu kita bisa membantu untuk peralatannya. Dan ini ada bisa scan di sini. Jadi teman-teman petani yang mungkin bergabung di dalam diskusi kita pada pagi hari ini itu bisa langsung download QR code-nya di sini untuk menjadi referensi tentunya bagi teman-teman petani di pedesaan dimanapun berada, mengelola komunitas apapun, agar agar materi dan juga referensi yang ada di dalam platform kita ini itu bisa dipraktekkan oleh teman-teman petani di lapangan. Ini bisa digunakan. Oke, Mbak Catherine, itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan selanjutnya itu ada video yang sudah kita siapkan dari Tani Baik untuk teman-teman pemirsa di rumah. Oke, selamat siang untuk kawan-kawan Tani Baik. Hari ini saya mau menjelaskan untuk cara pengaplikasian pupuk organik yang kita buat, yaitu pupuk organiknya terbuat dari bahannya seperti enceng gondok dan juga kotoran hewan, ada M4 juga molase sudah kita buat. Hari ini kita mau jelaskan untuk pengaplikasiannya, yaitu di seputaran pokok sawit kita dengan jarak itu kurang lebih sekitar 2 meter dari pokok sawit kita. Nanti kita aplikasikan keliling pokok sawit kita. Kita praktekkan untuk kawan-kawan bisa lihat. Nah, ini pupuknya yang sudah kita buat. Nanti kita aplikasikan keliling pohon sawit ini yang akan kita aplikasikan seperti ini. Nah, ini jaraknya dari pokok sawit kita kurang lebih sekitar 2 meter. Nah, dari sini kita tabur aja keliling pokok sawit kita gini. Nah, ini untuk satu pokok ini bisa sampai 5 kilo lebih nih. Untuk dengan jarak seperti ini, karena untuk akar sawit kalau sudah tinggi dengan umur 5 tahun ke atas itu dia agak jauh sudah dari pokoknya. Jadi kita harus kasih jarak agak jauh dari pokok untuk pengaplikasian pupuknya. Kawan-kawan petani baik, demikianlah cara untuk pengaplikasian pupuk organik yang kita buat. Nah, untuk setelah ini sudah kita aplikasi, kita tunggu reaksinya itu bisa sampai 4-6 bulan. Nanti kalau setelah itu baru kita aplikasikan pupuk yang baru lagi, yaitu pupuk organik. Nah, ini dia mengurainya perlu waktu 4-6 bulan. Nah, setelah kegiatan kita aplikasi pupuk ini,
kita melakukan perawatan untuk kebun-kebun sawit kita ini, seperti kita memotong pokok-pokok kayu yang ada tumbuh di seputaran kebun kita ini, yaitu di seputaran pokok sawit. Kita potong supaya tidak mengganggu reaksi pupuk yang sudah kita taburkan tadi, yang sudah kita aplikasikan di keliling pokok sawit kita. Nah, seperti itu kawan-kawan untuk aplikasinya. Oke, terima kasih Pak Darto, pemaparannya ini sangat menarik ya, bahwa Tani Baik tuh memberikan akses tidak aja pembelajaran, training, tapi juga diskusi, sharing knowledge, juga membantu akses dengan pasar, dengan komoditas tadi yang seperti disampaikan. Mungkin ke depannya bisa kerjasama dengan Ibu Rosita, trainingnya bisa ada di Tani Baik, dan juga Bu Rosita tadi kan akan mengembangkan kopi, which is itu salah satu dari komoditi Tani Baik. Ini namanya simbiosis mutualisme antara di dalam pertanian Indonesia. Ini sangat menarik sekali. Semoga teman-teman petani yang menyaksikan bisa langsung sign up. Nggak harus petani ya, nggak harus petani. Semua yang bukan penikmat, peminat atau yang tertarik dengan pertanian Indonesia, tertarik tentang pembelajaran regenerative agriculture atau restorasi, silakan untuk sign up, download, lalu jadi member, mungkin bisa belajar juga dari semua trainingnya. Terima kasih Pak Darto. Ini nyambung sekali ya dengan narasumber selanjutnya, dari satu-satunya mungkin koordinator sistem pangan di Kaleka, Mbak Mila Oktavia Mardiani, yang melaksanakan pengembangan pertanian regeneratif di Kalimantan Tengah. Tepatnya Seruyan ya. Berbekal latar belakang ilmu tanah dari Universitas Brawijaya dan keahlian di bidang agroforestry, pemupukan, serta analisis data, Mbak Mila dikenal karena pendekatannya yang menggabungkan sains dengan kearifan lokal. Sejak bergabung di Kaleka, Mbak Mila aktif mendampingi petani sawit untuk membangun sistem pertanian yang sehat, hemat biaya, dan tahan terhadap perubahan iklim. Bagi Mbak Mila, regenerasi dimulai dari kemampuan mendengarkan pada tanah dan pada suara petani. Menarik sekali. Mbak Mila juga mendorong edukasi lintas generasi lewat plot agroforestry di sekolah, mengajak generasi muda mengenal pertanian berkelanjutan sejak dini. Silakan dengan waktunya Mbak Mila, silakan pemaparannya. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya Pak Catherine, Pak Heru, Bu Rosita, Pak Darto. Saya izin untuk menyampaikan pengalaman kami gitu ya, mendampingi petani di Kabupaten Seruyan. Perkenalkan, nama saya Mila dari Gayuba Pakat. Di Gayuba Pakat kami membersamai petani kelapa sawit untuk melakukan praktik pertanian regeneratif. Gayuba Pakat ini lahir dari komitmen Bupati Seruyan untuk menjaga hutan dan ekosistem yang rusak. Pertanian regeneratif ini menjadi salah satu bagian dari perjalanan tersebut untuk memulihkan ekosistem yang telah rusak, di mana petani mendapatkan akses pengetahuan dan praktik secara regeneratif untuk mendapatkan akses pelatihan pupuk organik itu. Dalam kesempatan pagi ini, saya ingin sharing bagaimana kami dalam mendampingi petani di Seruyan. Oke. Nah, jadi hal yang melatar belakangi dari Kabupaten Seruyan ini terdapat peta di mana menunjukkan perjalanan gitu ya, perubahan penggunaan lahan selama 33 tahun dari yang tadinya hutan alami sekarang sudah menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 355.000 hektar. Yang tadinya hutan yang tersisa itu berganti ke agroforestry karet, Bu. Di tahun 1990 sampai 2005 itu masih agroforestry karet. Karet di Kalimantan Tengah itu turun di waktu tersebut, banyak pabrik yang tutup sehingga petani mengganti semua kebun karetnya menjadi kelapa sawit. Dan yang sangat
mirisnya digantinya itu dengan sistem monokultur. Karena petani kita itu mencontek gitu ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan, gimana perusahaan itu mendapatkan hasil ekonomi yang tinggi, petani kita ikut-ikutan untuk semuanya monokultur. Nah, setelah itu di tahun 2023 kami masuk, kemudian mengenalkan apa itu pertanian regeneratif. Kalau kita melihat dari morfologi tanah di Kabupaten Seruyan, ini mungkin lebih kritis dari yang Ibu Rosita tadi sampaikan gitu ya. Di Kabupaten Seruyan tersendiri bukan tanah vulkanik, Bu. Jadi memang iklimnya sudah kering dan memang tanahnya nggak subur seperti itu. Di gambut juga, Pak. Ada 4 jenis tanah yang tersebar di sana. Yang pertama adalah ultisol, aluvial di sepanjang sungai, kemudian gambut dan juga entisol. Nah, yang mana kesuburan tanahnya ini rendah. Jadi solusinya itu dengan pertanian regeneratif. Gimana caranya memulihkan kesehatan tanahnya. Oke, next. Nah, ini untuk konsep pertanian regeneratif, kalau tadi disampaikan oleh Pak Heru bahwa keterbatasan utama adalah kapasitas dari petani dan juga pelatihan. Nah, kami di sini mencoba mengenalkan pertanian regeneratif ini dengan bahasa yang sederhana, dari alam kembali ke alam. Kami tidak menjelaskan segitu rumitnya ya Bu, materi-materi tadi. Jadi hanya dari alam kembali ke alam, apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita terdahulu, seperti itu. Nah, dari pertanian regeneratif ini, kami melakukan beberapa implementasi. Yang pertama adalah pendampingan petani untuk meningkatkan kapasitas. Yang pertama adalah manajemen kebun yang berkelanjutan seperti apa, kemudian kesehatan tanah, pemupukan seperti apa, integrated pest management, pengelolaan penyakit dan hamanya seperti apa, kemudian yang terakhir adalah bagaimana cara petani itu mengembalikan limbah-limbah atau sisa-sisa yang berasal dari rumah tangga ke kebunnya. Seperti itu. Nah, dari kesehatan tanah ini kami nanti akan ukur aspek biofisiknya, terutama untuk kesuburan tanahnya. Setiap tahun kita coba ukur dan kita tampilkan lagi ke petani. Dari awal, pH-nya 5 Pak. Setelah 2-3 tahun praktik pertanian regeneratif menjadi 6 atau mendekati 6,5, itu ada peningkatan dan kami sampaikan kembali. Kemudian ini ada komponen-komponen yang kami coba sampaikan ke petani. Jadi ini alur-alur dan juga kegiatan yang kita lakukan gitu Bu. Yang pertama tadi peningkatan kapasitas, yaitu pelatihan petani. Ada beberapa pokok, jadi tiap desa itu kami selalu melakukan sosialisasi terlebih dahulu, kemudian pelatihan, kemudian nanti ada monitoring. Kemudian yang kedua adalah integrasi dengan peternakan. Jadi satu kelompok tani itu kami coba dampingi untuk mengelola 2-3 ekor ternak sapi atau mungkin kambing itu 6-7 ekor, yang mana pengelolaan limbah ternaknya tadi dimanfaatkan untuk membuat pupuk organik. Kemudian yang ketiga adalah pengembalian bahan organik. Contohnya jajang kosong, kemudian pelepahnya kita kembalikan ke tanah. Yang keempat adalah pemanfaatan limbah ternak dan rumah tangga. Contohnya air cucian beras ya Bu, air leri itu sangat bermanfaat sekali untuk tanah. Kationnya itu bisa mengikat unsur hara gitu. Kemudian yang kelima, ini pemupukan yang kami kenalkan ke petani. Jadi di tahun pertama itu kami tidak langsung, ayo Pak semuanya full organik, enggak. Tapi kami masih ke masa transisi. Jadi monggo Bapak Ibu petani masih pakai pupuk kimia secukupnya, yang mana kita patokan 30% atau 1 kali pupuk. Nanti di pemupukan kedua dan ketiga itu kami menggunakan pupuk organik, yang mana pupuk organiknya itu diproduksi secara mandiri oleh kelompok maupun petani. Kemudian di tahun ke-1, kedua dan ketiga itu petani full menggunakan pupuk organik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kami mengenalkan juga legum cover crop, tanaman penutup tanah. Tadi disampaikan Pak Heru gimana caranya solumnya itu tetap aman, tanah itu harus tertutup gitu sepanjang tahun. Jadi kita mengenalkan legum cover crop. Dia juga fiksasi nitrogen, menambah unsur hara N di dalam tanah. Kemudian selanjutnya adalah pengelolaan hama dan penyakit terpadu. Kami juga mengenalkan pestisida nabati untuk mengendalikan hama maupun penyakit yang ada di kebun kelapa sawit. Nah, kami juga mengenalkan manfaat-manfaat
secara lingkungan untuk kita penanaman pohon. Dan yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi. Kalau tadi Bu Rosita menyampaikan tanam tinggal gitu ya, itu nggak boleh karena memang harus dimonitoring, harus didampingi dan harus dibersamai terus-menerus ya Bu. Oke, kemudian kami tidak hanya berdiri sendiri di sini, kami dengan beberapa perusahaan kelapa sawit itu bersinergi untuk memasok beberapa limbah-limbah, contohnya tandan kosong maupun sisa abu pembakaran untuk biochar yang nantinya akan dikembalikan lagi ke kebun milik petani. Kemudian next. Nah, ini untuk area praktik pertanian regeneratif, Bu. Saat ini sudah ada 190 petani yang tergabung untuk kita bersama-sama belajar pertanian regeneratif. Sudah ada 236 hektar kebun kelapa sawit yang melakukan pertanian regeneratif. Ini juga kami memperkenalkan agroforestry kelapa sawit gitu. Petani awalnya cukup ragu, kok masa bisa ini kelapa sawit ditanam gitu dengan pohon-pohon lainnya diagroforestikan gitu. Nah, kami kenalkan ini di tahun ketiga hasilnya cukup bagus. Agroforestry sawit ini sebagai pedoman juga untuk petani nantinya ketika replanting tidak harus monokultur lagi. Ada agroforestry sawit yang sudah kami kenalkan seperti itu. Kemudian ini beberapa contoh manajemen kebun kelapa sawit oleh petani sebelum dan sesudah melakukan pertanian regeneratif. Dulu masih monokultur, kemudian sekarang sudah mulai menerapkan agroforestry. Pemupukannya dulu masih bergantung pada pupuk kimia NPK. Kemudian sekarang sudah mandiri menghasilkan pupuk organik secara mandiri maupun secara berkelompok. Gulma yang dulunya disemprot menggunakan herbisida 2-3 kali setahun, saat ini sudah full menggunakan legum cover crop. Kemudian ada juga dibersihkan gulmanya, disiangi tapi menggunakan mesin gitu. Kita tidak menggunakan herbisida sama sekali. Kemudian pengembalian bahan organik ke lahannya itu masih ketergantungan dengan bahan kimia. Sekarang sudah memaksimalkan siklus nutrisi yang ada di lahan, memanfaatkan janjang kosong, kemudian limbah ternak dan juga kompos. Dan yang terakhir adalah penggunaan pestisida nabati di pertanian regeneratif. Nah, ini beberapa dokumentasi kegiatan kami. Yang pertama adalah integrasi ternak di kebun kelapa sawit gitu. Gambar pertama ini menunjukkan bahwa kelapa sawit itu digembalakan, Bu. Sapinya digembalakan di kebun kelapa sawit. Kemudian nanti setelah 1 bulan itu dipindahkan kandangnya, pagar-pagarnya ini dipindahkan lagi, begitu seterusnya. Kalau bapaknya punya 5 hektar, 5 kali mindah gitu dalam setahun. Gitu. Jadi regenerasi terus, Bu. Jadi di samping nggak perlu ongkos untuk membersihkan gulma, petani juga mendapatkan manfaat dari limbah ternak tadi sebagai pupuk kompos alami. Kemudian ada insentif pembagian ke kelompok tani, 1 package alat untuk membuat pupuk secara mandiri. Ini juga ada peresmian rumah kompos di Desa Sandul. Di desa-desa di Seruyan itu sudah mulai sadar gitu, Bu. Jadi beberapa dana desa itu dialokasikan untuk membuat rumah kompos secara mandiri yang dimanfaatkan untuk belajar bersama kelompoknya dan memproduksi pupuk organik. Nah, yang foto ke-6 ini adalah kearifan lokal nih, Bu. Jadi pertama kali saya ke Seruyan dan saya dengar cerita dari petani itu, mereka itu sering mengalami musim ngetrek, Bu. Apalagi iklim kering di Seruyan itu lebih lama, musim ngetrek itu penurunan produksi di kelapa sawit. Nah, ketika sudah mulai rutin menggunakan pupuk organik ini, musim ngetreknya sudah jarang sekali gitu, Bu. Jadi panen hampir tiap bulan, tiap tahun itu selalu panen. Ini salah satu contoh kearifan lokal. Jadi petani itu tidak memangkas pelepah semuanya ketika musim kemarau. Jadi dibiarkan pelepahnya itu menyangga tandan-tandan tersebut untuk menjaga kelembabannya gitu, Bu. Jadi ini menurut saya sangat menarik karena bapaknya cerita sangat antusias dan sudah membuahkan hasilnya seperti itu. Ini ada pelatihan pembuatan pupuk organik kami bersama dengan kelompok tani. Ini ada Pak Maji, lokal champion, yang mana menjadi member Tani Baik juga, Pak Darto. Jadi ini juga ada pengukuran metrik kesuburan tanah setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah peletakan pelepah gitu. Jadi diletakkan U-shape untuk mencegah erosi dan juga menampung dari pupuk organik supaya tidak
keluar gitu, tidak terjadi leaching untuk pupuknya. Ini, jadi kami ada beberapa, matriks gitu ya Bu yang kami ukur, ada C organik, tingkat ketersediaan air dan sebagainya. Ini untuk gambaran saja, bahwa praktik pertanian regeneratif ini dapat meningkatkan kesuburan tanah dari, C organik yang kita ukur. Kemudian, pengembalian bahan organik tankos, pelepah, dan legum cover crop itu meningkatkan, tutupan tanah sehingga tingkat kekeruhan air itu, menurun gitu. Jadi tingkat kekeruhan airnya itu menurun. Nah, dari 3 tahun kami coba evaluasi, peningkatan produksi itu meningkat setelah, penerapan praktik pertanian regeneratif 12% gitu, Bu. Jadi ini cukup, membanggakan gitu untuk petani juga cukup senang karena, tadi yang, musim ngetreknya menurun, kemudian bisa panen, kemudian saving cost untuk beli pupuknya itu berkurang drastis, seperti itu, Bu. Kemudian, ini adalah salah satu contoh, kami juga mengamati cacing tanah sebagai indikator kesuburan tanah, karena cacing tanah ini adalah makrofauna tanah yang paling sensitif terhadap perubahan penggunaan lahan. Jadi manajemen apapun yang dilakukan petani ini akan sangat berpengaruh terhadap populasi dan jenis apa cacing yang ada di dalam tanah, gitu. Jadi kami mengamati cacing tanah ini sebagai indikator kesuburan tanah. Cacing tanah meningkat setelah, 2 tahun penerapan praktik RA ini sebesar 192%, yang tadinya per meter persegi itu hanya 14, ekor, sekarang kita temukan hampir mendekati 50, yaitu 41 ekor. Nah, cacing tanah ini fungsinya di dalam tanah sebagai ekosistem engineer atau pergerakan cacing di dalam tanah itu akan menggali lubang-lubang, kemudian membuat makropori tanah yang nanti akan diisi oleh udara, air, maupun unsur hara yang akan memudahkan akar ini menyerap unsur haranya. Jadi ketika udah ada cacing tanah itu, kesuburan tanah sudah terjaga. Nah, yang disampaikan Pak Heru juga tadi adalah adanya kebijakan yang masih belum mendukung ke pertanian regeneratif. Kami coba, berdialog dengan pemerintah daerah Seruyan untuk mengenalkan pertanian regeneratif dan menyampaikan hasil-hasil tadi, Bu, diterima baik. Jadi pemerintah daerah Seruyan sekarang mendukung pelaksanaan pertanian regeneratif dengan mengeluarkan surat edaran yang disampaikan kepada seluruh, kelompok tani kelapa sawit, kemudian, penyuluh pertanian, kemudian beberapa perusahaan untuk juga mendukung pertanian regeneratif. Kalau perusahaan sendiri mendukungnya dengan jalan tadi memberikan akses limbah, kelapa sawit untuk dipakai oleh, kelompok tani maupun petani. Next. Ini adalah, pembelajaran dan rekomendasi dari praktik sawit regeneratif. Jadi transisi menuju praktik kelapa sawit regeneratif ini menjadi solusi yang efektif untuk menciptakan pertanian berkelanjutan. Pergeseran, ketergantungan pupuk anorganik ke pemanfaatan limbah lokal ini seperti gulma, sisa panen, limbah ternak itu menjadi bahan baku untuk pembuatan pupuk organik. Petani dapat meningkatkan efisiensi manajemen kebun secara mandiri. Dampak positif dari praktik nyata ini ada 2 sisi. Yang pertama, hasil produktivitas tersebut meningkat. Yang kedua, kualitas, kesuburan tanah juga meningkat yang tercermin dari organik maupun dari populasi, cacing tanah dan juga kualitas air yang semakin meningkat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Kak Catherine dan teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak Mila, ini menarik sekali ya, karena terbukti bahwa regeneratif agriculture itu meningkatkan kesuburan tanah, kualitas air, bahkan restorasi organik memunculkan sumber air. Namun seperti yang disampaikan tadi Pak Heru juga Pak Darto, mungkin solusinya tadi setelah disampaikan dengan Pak Darto, selalu tantangannya adalah scale ya, bahwa ini harus terorganisir, harus ada institusi yang mewadahi, karena untuk kembali ke pasar pada dasarnya butuh jumlah dan uniformity dan kualitas yang sama. Ketika terlalu beragam akan sulit sekali untuk diserap oleh pasar. Di Kaleka sendiri, di tim riset Kaleka juga sedang melakukan riset rantai pasok supply chain analysis untuk
bagaimana regeneratif agriculture ini bisa kontribusi ke pangan terutama, lalu ke komoditi cash crop atau komoditi lain seperti nilam yang high value. Dan tentu saja seperti dari awalnya, semuanya kembali ke pendapatan petani. Kalau pendapatan petani itu tidak terpenuhi, mau diperkenalkan yang paling organik pun tidak akan pernah dilakukan, atau pertanian itu akan bahkan ditinggalkan untuk generasi selanjutnya. Jadi kita mau melihat bagaimana regeneratif agriculture itu bisa meningkatkan pendapatan petani melalui pangan dan juga nilai produksi komoditas nilai tinggi seperti nilam, atsiri. Karena larinya juga akan sebetulnya ke produk-produk kecantikan atau produk parfum yang konsumennya biasanya setia. Jadi mau harganya naik berapa, kayak kosmetik kan, perempuan kalau udah cocok itu terus. Jadi sebetulnya di situ ada kesempatan untuk petani, terutama untuk pasar Eropa gitu ya, untuk produksi nilam misalnya organik. Karena pasar Eropa sekarang sangat sekali tertarik dengan yang namanya organik zero deforestasi dengan nol, karbon nol, emisi nol, seperti demikian. Mungkin ini saya sampaikan. Jadi sebetulnya solusinya sudah disampaikan dari Pak Darto, Pak Heru dan juga Bu Rosita. Kita hanya summarize. 3 lokasi yang saat ini kita sedang teliti adalah di Sika, Nusa Tenggara Timur, lalu Wonosobo. Jadi ada koperasinya, sudah melakukan pertanian organik, sudah ada marketnya. Lalu di Buton, kalau di Sika itu mencoba pacoli atau nilam tadi, Buton juga Sulawesi Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara, di mana secara statistik pertanian juga di situ nilamnya tinggi, produksi nilam. Kemudian di Wonosobo, karena udara ketinggian mirip-mirip dengan Garut, mau dicoba vetiver. Ya. Tapi belum tahu karena katanya kalau vetiver minggir dikit dari Garut udah mati katanya. Jadi ini masih lab ya, seperti Ibu laboratorium alam. Jadi, yang kita pelajari saat ini adalah bahwa butuhnya terorganisasi petani itu butuh terorganisasi seperti yang disampaikan Pak Darto dan Ibu, terinstitusi sehingga mewadahi semuanya, dari training itu sama, dapat ilmunya sama, produksinya modelannya sama, jadi bisa diklaim oh ini produksinya sama, modelnya sama, sehingga hasilnya pun sama dan diorganisir oleh koperasi atau BUMDes, semua yang bisa mengorganisasikan petani terorganisir. Namun diharapkan organisasi ini tidak menjadi agregator yang mengambil beli, tapi justru membantu menghubungkan petani dengan pasar seperti Tani Baik. Jadi sehingga nilai tambah itu tetap kembali ke petani. Pada akhirnya petani tidak hanya mendapatkan nilai produksi, tapi nilai tambah dari produk itu juga diterima oleh petani, terutama untuk melakukan regeneratif agriculture yang biayanya itu tidak murah sama sekali. Seperti yang disampaikan Mila tadi, Mbak Mila, pemindahan kandang 5 hektar berarti 5 kali, itu kan biaya bagi petani. Sesuatu yang bergerak akan menghasilkan biaya. Lalu kita juga melihat supaya supaya bisa ini nilai tambahnya kembali ke petani adalah produksi dari raw material sampai hasil akhir sebelum ke pasar dilakukan di koperasi atau di BUMDes, di organisasi tersebut. Jadi
Di situ dilakukan harus ada fasilitas distilasi, pengeringan, processing dan nyilam sampai oil. Intinya koperasi ini adalah atau wadah ini membantu petani untuk menyerap semua nilai tambah sampai ke produk yang hampir jadi intinya, sehingga tidak ada agregator atau yang mengambil nilai tambah tersebut. Intinya sedikit manufacture-nya itu sedikit barang jadi, belum sampai barang jadi ya, tapi hampir jadi. Barang hampir jadi dilakukan petani. Misalnya kopi juga dari produksi sampai panggang ya roastingnya dilakukan di petani. Jadi nyampainya udah tinggal jual udah. Nah, tidak diserap biji kopinya oleh agregator terus dilakukan manufacture di agregator, sehingga kembali lagi di petani. Itu adalah yang saat ini kita lakukan. Bagaimana nanti kita mau lihat bagaimana melalui Tani Baik juga, Gawi Bapaka juga kita lihat apakah proses ini semua yang dikerjakan benar-benar nilai tambahnya lari ke petani dan kita bisa istilahnya kita bisa mendiseminasikan ya memang proses ini harus sampai petani supaya regeneratif agriculture ini berjalan. Lalu juga kita melihat bahwa prioritas nasional nomor 2 RPJMN 2025-2029 itu mandiri pangan, air dan energi ya. Menarik sekali sebetulnya pangan, air itu hampir mirip dengan yang dilakukan oleh Bu Rosita. Itu prioritas nomor 2, nomor 1-nya demokrasi. Mungkin nggak tangible ya. Berarti yang tangible nomor 2 adalah pangan. Jadi kita lihat sebenarnya dengan agroforestry, regenerative agriculture ini selain komoditas nilai tinggi, tapi juga bisa mendukung pemerintah di MBG. Ya, di MBG. Jadi mungkin kembali lagi tadi seperti disampaikan Bu Rosita dan Pak Heru juga dan Mbak Mila butuh dukungan pemerintah dalam melakukan ini semua. Kalau butuh dukungan pemerintah berarti kita juga harus kontribusi ke prioritas pemerintah. Jadi ada simbiosis mutualisme antara implementasi regeneratif agriculture dan juga program pemerintah supaya ada kesinambungan. Intinya semuanya juga masing-masing saling bantu ya. Jadi kalau pemerintah regeneratif agriculture, agroforestry bisa mendukung MBG, sebagai timbal baliknya pemerintah mendukung proses regeneratif agriculture. Itu yang kita analisis saat ini. Terima kasih. Ini dari update Kaleka saat ini untuk dari risetnya. Nah, kita nih langsung ke Q&A ya. Sudah ada pertanyaan untuk Ibu Rosita dan Pak Heru nih. Saya sudah ini ada penggemar Green Gen Z nih. Green Gen Z. Saya bacakan aja ya pertanyaannya untuk Ibu Rosita dulu apa Pak Heru dulu ya? Ibu dulu ya. Untuk Ibu Rosita, ini pertanyaannya dari Lydia BTNG Merbabu. Izin bertanya untuk Ibu Rosita. Awal permulaannya penanaman pohon berapa hektar? Ini pertanyaan pertama. Saya langsung paparin aja Ibu nanti biar ceritanya. Lalu kemana perginya masyarakat yang mengelola lahan perkebunan sebelumnya? Terus tanaman apa saja yang ditanam di lantai hutan? Mungkin diceritain kegagalan tadi terus berhasilnya. Karena kebanyakan tanaman perkebunan sayuran membutuhkan banyak sinar matahari yang tidak dapat diperoleh jika di bawah tegakan hutan yang rapat. Apakah dalam penanaman pohon tersebut memperhatikan juga jenis tanaman sehingga menghindari tumbuhnya tanaman invasif? Ya, silakan Bu Riz. Ya. Petani dulu. Ya. Petaninya ikut sama ibu. Dari ibu membeli dari lahan petani juga. Jadi mereka sudah frustasi untuk mengembangkan petaninya itu dijuallah ke ibu. Jadi mereka juga dilibatkan untuk mengerjakannya itu. Tanpa mereka juga tidak akan berhasil.
Itu yang namanya masyarakat bersama kami, gitu loh. Jadi mereka cuma pegawai, kami tuntun dan kami juga dituntun sama mereka. Sama-sama kita sharing untuk mengerjakannya itu, gitu loh. Lalu kedua, tanaman apa aja yang pertama ditanam. Dan itu kegagalan kata ibu, itu paling berharga. Sekolah paling mahal adalah kegagalan. Dulu kami memang tidak tahu sama sekali bahwa pohon jati itu akan bagus di puncak, ternyata tidak sama sekali. Gitu loh. Itu kegagalan kedua ya. Terus sayuran itu pertamanya kita kan belum ketutup kanopi. Dari awal. Dari awal sampai 3 tahun itu belum ketutup kanopi, masih masuk matahari. Dibilang tanaman apa? Itu yang namanya dibilang tumpang sari atau agroforestry dengan sayuran. Itu sayurannya tuh matahari masuk sangat bagus. Setelah tidak bisa masuk lagi matahari, makanya kita mau diganti dengan kopi. Gitu loh. Terus tanaman apa aja yang ada di hutan ditegakkan ibu? Ya dibilang endemik Indonesia yang dari cerita. Ada misalkan puspanya, ada rasa malanya Jawa Baratnya, ada kesiremnya. Tapi kan ada lagi yang namanya di Jawa tuh ada namanya Haji Sengon. Dia cuma 3 tahun. Tapi dibikinnya cuma dipakai peti aja, palet gitu loh. Ada juga di kita yang paling bagus ada namanya Manii atau Afrika. Satu, ininya akarnya tuh menancap, menyimpan air dan menahan longsor. Kedua, daunnya bisa pakan kambing. Ketiga, adalah pembibitnya sangat gampang. Ekonominya lebih dari yang namanya sengon. Itu. Jadi kita beberapa jenis yang kita tanam untuk ekonominya apa sih? Gitu loh. Untuk nanti masa depannya apa sih? Itu semua ada di kami. Itu cukup? Iya, iya, baik Bu. Terima kasih Bu. Lalu ini juga ada nanti Pak Darto, ada Pak Heru. Bagaimana tahapan untuk menuju pertanian regeneratif? Adakah lokasi percontohan yang berhasil menerapkan pertanian regeneratif? Bagaimana cara mengubah mindset masyarakat atau petani ya, masyarakat petani terutama Pak, yang banyak sekali menggunakan pupuk kimia dan pestisida kimia? Silakan Pak Darto. Baik. Pak Heru. Baik, jadi tadi ya contoh tentu tadi sudah dipaparkan banyak ya oleh Mbak siapa tadi? Mbak Mila. Mbak Mila sama Pak Darto sama Ibu Rosita itu merupakan contoh juga pertanian regeneratif, pertanian dalam arti luas. Jadi contohnya banyak ya. Kemudian ya, bagaimana mengubah mindset petani? Memang ya kita ketahui bahwa petani itu seperti bahwa hidupnya hari ini tergantung apa yang dia kerjakan hari ini ya. Itu akan beda sekali. Sehingga yang paling penting adalah diberikan demonstrasi. Kalau dulu zaman dulu adalah demonstrasi plot ya. Kalau sekarang seperti katakan Mbak Mila tadi langsung dipraktekkan. Kemudian petani melihat ya. Pertama mungkin barangkali punya volunteer dulu di satu kumpulan petani ya kan. Kemudian yang ini pernah kami praktekkan di Tebu ya, pada waktu itu ada proyek pergulaan nasional sama perkebunan tebu nasional, maka kita membuat satu praktek ya kan, umpama bahwa ini hasilnya berapa yang dilakukan oleh petani biasanya secara tradisional, umpama X rupiah, maka kita jamin, kita praktekkan apa yang kita ingin suluhkan atau kita berikan ke mereka, kemudian kita jamin kalau gagal harga X. Kalau lebih silakan diambil semua. Dan faktanya waktu itu Bupati Jombang yang menjamin ya kan harga tebunya gulanya berapa dapat dijamin. Ternyata setelah dipraktekkan naik semua. Jadi petani kemudian mengikuti karena memang tadi ya petani pendapatan karena beda dengan orang lain berinvestasi. Wah 10 tahun lagi saya untung 10 kali lipat nggak masalah. Petani apa yang saya lakukan sekarang adalah untuk makan besok. Sehingga itu yang harus diperbaiki dengan cara tentu ada subsidi silang baik dari pemerintah maupun NGO ya kan, kemudian memberikan praktek. Contohnya umpama satu pertanian yang merusak, umpama menanam kentang ya, lahannya dibuat pertanamannya searah lereng. Ya searah lereng, pasti erosinya besar. Ya pertanyaannya, siapa yang mau menjamin Pak? Kalau saya menanam dengan praktek konservasi, memotong lereng, katanya air banyak di situ ya. Senior saya pernah melakukan dulu di Garut ya, Profesor Dr. Naik Simkaban ya, rumahnya di Bogor Baru sini ya.
ternyata kemudian dijamin seperti tadi hasilnya meningkat, sehingga mereka harus mendapat contoh nyata, bukan hanya di buku. Mari praktekkan di tempat kami, ya. Jadi seperti tadi Mbak Mila ya, di Seruyan cocok untuk tahan mineral ya. Seruyan cocok lahan mineral. Kan banyak di sawit sekarang sekitar 2 juta hektar lebih lahannya gambut, ya kan. Apakah di lahan kami bisa? Itu bisa, buktinya di sana, di sini bagaimana? Sehingga selalu praktek percontohannya harus berpindah-pindah ya, untuk menjamin tadi itu ya. Saya kira itu yang harus dilakukan. Ya, terima kasih Pak, menarik sekali ya. Kemudian pertanyaan untuk Pak Darto, apa syarat petani untuk bisa menjadi bagian dari Tani Baik? Jadi syaratnya apa nih supaya jadi subscriber? Berbayar berapa? Apakah Tani Baik ini terbatas untuk petani sawit saja? Apakah anggota Tani Baik bisa mendapatkan kepastian pasar dengan harga bersaing? Karena beberapa permasalahan petani adalah terkadang harga pasar produksi pertanian sering anjlok. Wah, ini tadi. Silakan Pak Darto. Jawab. Ya, nah pertama itu kalau ingin menjadi bagian dari Tani Baik, menjadi menjadi anggota ataupun membership gitu ya, sebenarnya tidak ada pengecualian. Siapapun itu boleh. Yang terpenting itu adalah petani yang betul-betul bekerja mengelola komunitas-komunitas yang ada di tingkat lokal gitu. Dan tentu seperti misalnya itu untuk manfaatnya itu ke depan adalah agar para petani tersebut itu setelah mereka itu bergabung bisa mempraktekkan ilmu pengetahuan yang kita yang kita berikan, ada proses pendampingan juga, dan juga tentu pada akses pasar. Nah, tentu kalau berbicara soal harga ini kan juga memang ada beberapa hal sih sebenarnya. Kalau misalnya kita betul-betul mempraktekkan regeneratif agriculture itu secara penuh, dan juga itu ada proses monitoring dan ada pihak independen, misalnya Tani Baik atau Gawi Bawah Pakat yang memastikan bahwa para petani ini, komunitas yang mereka jual ke market dengan jumlah sekian, itu sudah tepat dan secara konsisten menggunakan regeneratif agriculture, itu pasti akan ada harga yang lebih baik. Karena kuncinya itu di market ini kan sebenarnya adalah soal satu tadi itu soal konsistensi supply, tapi juga kemudian tuh soal soal kepastian. Apakah betul para petani ini menggunakan regen agri atau sebenarnya itu campur-campur begitu. Ini sebenarnya itu sama juga seperti di sawit yang misalnya itu traceable dan juga yang traceable mungkin itu yang dicari oleh pasar. Traceable dalam arti traceable dari lokasi yang mungkin regen agri, menerapkan regen agri, atau yang dari deforestation free area. Kemudian itu kalau misalnya ada pihak yang memastikan lokasinya betul dari wilayah itu dan dan itu dijual ke market, dan ada yang memberikan kepastian soal hal tersebut, pasti harganya itu akan lebih kompetitif tentunya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi itu bahwa kita ini kan ingin ingin membuat petani ini berdaya saing lebih tinggi, berdaya saing global, dan tentu yang kita upayakan adalah bagaimana agar prakondisi dan juga demand di market itu bisa kita informasikan kepada petani, biar para petani ini bisa menyiapkan produk-produk yang sesuai dengan standar di pasar. Dan soal harga sih sebenarnya itu kan ada beberapa harga yang mungkin
diberikan ada tambahan sebagai harga premium yang diberikan oleh pasar. Tetapi sebenarnya itu karena ini sudah jadi bagian dari skema pasar ya, dan juga lebih spesifik produknya, lebih berkelanjutan dan juga menerapkan praktek-praktek regeneratif agriculture, itu pasti harganya itu akan lebih kompetitif. Pasti itu sudah sudah menjadi bagian itu. Ya. Terima kasih Pak Darto. Ini ada pertanyaan buat Mila. Ketika proses peralihan ya, jadi bukan setelah udah kelihatan bagus. Pas proses pelarihan untuk Regen Egg di Seruyan, apakah ada penurunan produktivitas? Ada waktu periode di mana penurunan produktivitas? Silakan Mila. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk masa transisi tersebut pasti ada penurunan produktivitas, itu yang dialami oleh petani kita juga. Jadi di tahun pertama itu petani turun produksinya, jadi di 2023 ke 2024 itu turun produksinya, dan itu setelah saya baca beberapa sumber gitu memang wajar hal itu terjadi karena tanah ini masih mendekomposisi bahan-bahan organik yang baru kita berikan, baru kita aplikasikan, yaitu pupuk organik. Kemudian di beberapa tempat di Kabupaten Seruyan juga sempat terjadi banjir seperti itu. Jadi di beberapa kebun kami juga ada terkena banjir. Jadi mungkin itu menjadi salah satu faktor penurunan produksi tadi. Tapi di tahun pertama pasti ada penurunan produksi tersebut, tapi nggak drastis. Kami juga mengamati. Nah di tahun ketiga itu sudah mulai naik di 12% tadi. Jadi memang setelah setahun transisi itu Bu, itu turun, kemudian naik lagi. Seperti itu Kak. Jadi mungkin tanah masih memproses pemulihan dari kesehatannya tadi dengan pupuk-pupuk organik yang kita berikan. Karena kalau kita berbicara yang tadinya pupuk kimia diaplikasikan ke tanah itu kan pupuknya fast release, dia cepat diterima oleh akar, cepat diproses oleh tanaman. Tapi kalau ketika dengan pupuk organik itu slow release, yang mana tanaman itu mengambil pelan-pelan, dan itu juga butuh proses dekomposisi seperti itu. Oke. Ini pertanyaan lagi. Bisa menambahkan. Oh ya, silakan Pak. Jadi begini, tadi karena berkaitan dan kebetulan bidang ilmu saya ya. Jadi seperti yang katakan Mbak Mila tadi, ya pertama pupuk mineral atau pupuk anorganik tadi jumlahnya banyak. Jadi tanaman itu kalau mau menghasilkan harus ya mendapat masukan yang banyak. Dalam hal ini pupuk kimia ya. Memang pupuk kimia juga ada yang slow release maupun yang fast release ya. Yang NPK yang biasa digunakan itu fast release, kemudian slow release seperti katakan rock fosfat. Nah, kenapa pada tahun pertama setelah diubah posisinya adalah sebetulnya gampang gitu ya. Karena tadinya kita makan satu piring, sekarang dipaksa makan setengah piring karena jumlahnya dikurangi. Maka pasti produksinya menurun. Dari dekomposisi bahan organik, setelah dia terdekomposisi tersedia ya, tetapi jumlahnya sedikit. Nah, bahan organik ini yang paling penting adalah melakukan proses-proses lain di dalam tanah. Jadi ada hara-hara yang tadinya di dalam tanah tidak tersedia menjadi tersedia bagi tanaman, dan itu membutuhkan waktu. Sehingga tadi pertanyaan regeneratif tadi, dengan penutupan dan cover maka kelembapan tanah dijaga. Sedangkan kita tahu ya, bahan organik sawit itu kan menghasilkan bahan organik juga Pak ya, dalam bentuk TBS ya. Ya, itu adalah 75% air. Sehingga apa? Sehingga bagaimanapun jadinya air harus banyak. Ya kan? Air harus banyak. Nah, kalau air banyak-banyak dari hujan tidak kita simpan di tanah, jadilah erosi bahkan longsor yang sekarang terjadi. Nah, sehingga dengan ditambahkan bahan organiknya, penutupannya bagus, tanah dijaga kelembapannya, sehingga kontinuitas daripada air itu tinggi, sehingga setelah semuanya stable, yang tadi mineral-mineral dalam tanah yang belum terlapukan menjadi terdekomposisi kemudian menyediakan, sehingga tahun ketiga akan naik. Saya kira gitu Bu. Mohon maaf menambahkan. Terima kasih Pak Heru, tambahannya sangat bermanfaat. Ini ada pertanyaan lagi untuk Ibu Rosita lagi. Bagaimana cara membentuk partisipasi aktif di lingkungan sekitar, atau bagaimana penyelesaian jika ada konflik
sosial atau konflik lahan. Silakan Bu. Makasih, bagus tanya gini. Itu memang konflik nih di masyarakat tentang lahan juga nih. Lahan ibu misalkan konflik. Karena mereka juga tidak percaya bahwa ibu akan membuat hutan. Tapi setelah ibu nanam, ya kan, nanam pohon keras, baru kita merasakan itu setelah 3 tahun itu jadi mereka merasakan. Konfliknya itu karena di tempat ibu beda mungkin di tempat-tempat lain, ya. Oke. Itu kan namanya puncak. Jadi memang kita dengan masyarakat itu memang berkonflik itu dengan calok-calok tanah lah. Kalau masyarakat sudah melihat ada air datang lagi ke masyarakat dari 3 mata air tidak ada, sebulan tidak hujan, air tetap kebagian masyarakat. Pesantren di sana tuh. Jadi itu paling bahagia buat masyarakat. Konfliknya buat calok-calok tanah, wah tanah ini tidak mungkin akan dijual lagi ke orang Jakarta. Itu konfliknya. Tapi setelah sekarang udah melihat dari pertaniannya bagus, mulai dari awal, hutannya jadi. Tapi sekarang mereka mendukung kami. Itu konfliknya dari masyarakatnya. Dan sudah melihat dan merasakan bahwa ke tempat kami tuh segar, oksigennya banyak minimal kayak gitu. Kadang-kadang ibu juga kasih tahu ke mereka, oksigen di rumah sakit mahal loh. Minimal kita kasih tahu ke mereka, gitu loh. Iya. Itu loh. Terima kasih, Bu. sama-sama. Jadi intinya setelah terlihat manfaatnya baru konfliknya turun. Lalu ini mungkin pertanyaan lagi untuk Pak Heru mungkin dan Pak Darto ya, dua-duanya tanggapan. Dari Pak Win WTM, ini partner AK juga, partner Kaleka. Ya, Wahana Tani Mandiri ini di Sika, Nusa Tenggara Timur. Ya. Pak Heru, pertanian regeneratif ini kan sebenarnya kandungnya pertanian tradisional. Yang merusak ini semua adalah pertanian yang dianggap modern. Sempalan dari revolusi hijau seperti yang Pak Darto tadi sudah sampaikan di Indonesia dengan program Panca dan Sabta Usaha Tani. Apa peran yang dari akademisi universitas bisa lakukan memperjuangkan regeneratif agriculture tidak hanya di dalam lingkup akademisi atau IPB saja sampai di publikasi atau buku, tapi bisa wah ini kayak disuruh demo ke pemerintah Pak. Baik di IPB maupun langsung masyarakat dan pemerintah. Jadi tidak hanya terpaku pada publikasi atau pada ilmiah di dalam istilahnya confine di dalam lingkungan universitas saja Pak, tapi bisa diterapkan ke semuanya. Jadi memang 2 hal yang berbeda ya. Jadi akademisi kan kemudian memberi contoh melalui apa tadi publikasi ya, baik dalam bentuk buku maupun publikasi ilmiah yang dipertanggungjawabkan ya kan, yang ada reviewnya, ada segala macam ya. Artinya apa? Kalau sudah dipublikasikan artinya bisa diimitasi, ditiru, dilakukan kembali ya. Tetapi kalau akademisi tadi dimintakan untuk memberikan masukan kepada pemerintah, jelas sudah dilakukan ya kan. Tetapi tentunya yang paling berguna adalah akademisi yang ya kan ada pekerjaan sampingannya jadi menteri ya, atau jadi apa. Nah, itu akan langsung bisa memberikan konsep-konsepnya kepada pemerintah. Kalau akademisi sebagai akademisi seperti saya ya, itu hanya bersuara saja memberikan masukan ya kan. Nah, masukannya diterima atau tidak? Nah, ini pertanyaannya ya kan. Kita kan sangat jarang melihat umpama akademisi demo ya. Ini sekedar cerita, mohon maaf ya kan. Asisten saya itu asisten ahli, lulusan master ya. Kemudian diangkat dengan 3B. Gaji buruh ya kan, itu kan minta 4 juta sampai 5 juta ya di Jakarta. Tahu tidak asisten itu berapa gajinya PNS Pak? 2.800.000 master ya kan. Jadi harusnya maka saya menyerahkan kepada istri saya guru, kebetulan barusan pensiun. Saya bilang gitu, mari kita demo ya. Kenapa? Banyak hal yang tidak jadi concern pemerintah, tapi ya sudahlah, kita kembali kepada pertanian tadi, menanggapi bahwa ini anak kandung dari pertanian tradisional. Betul ya kan. Pertanian tradisional dulu memang sangat menjaga alam, tetapi harus diingat pertanian tradisional dulu dilakukan pada saat jumlah populasinya sedikit. Pada saat banyak ya tidak bisa lagi karena mengejar produksi untuk mencapai kebutuhan subsisten ya kan. Sehingga contohnya dulu membakar lahan tidak apa-apa ya kan, belum ditarik itu, tetap pemerintah bertahan walaupun dikatakan kan sekarang kalau kita membakar lahan sengaja atau tidak sengaja untuk korporasi dihukum dendanya triliunan Pak, ya kan. Nah, tetapi masyarakat lokal boleh membakar lahan, maka diprotes
Tetapi nggak apa-apa karena kearifan lokal. Saya sebagai dosen ilmu tanah dan kebetulan mengajar best practice of management of tropical tropical land, ya kan, mengatakan dulu nggak apa-apa, jumlahnya sedikit, jadi asapnya yang menikmati juga sedikit, ya kan. Kemudian jumlah yang terbakar sedikit. Coba bayangkan dulu sebelum dilakukan banding ke MK ya, MK kemudian dicabut, ya PP-nya itu bahwa mereka boleh 1 kakak boleh membakar 2 hektar. Nah sekarang satu desa 500 kakak yang bakar bersamaan, 1000 hektar terbakar. Indonesia dapat cemoohan internasional Dari Singapura, ya kan. bakar. Jadi betul pertanian tradisional merupakan cikal bakal pertanian regeneratif. Hanya saja ya perlu penyesuaian-penyesuaian di era modern. Oke, terima kasih Pak Erul. Mungkin Pak Darto menanggapi bagaimana mungkin peran tani baik ini linking tadi akademisi mungkin yang teori lalu langsung ke petani yang benar-benar praktek kali ya. Bagaimana? Nah, kalau karena tadi itu ada pertanyaan terkait sama itu juga. Kalau di kita ini kan sebenarnya kita itu harus tahu dulu identitas petaninya itu dan mereka itu ada di mana. Kalau jadi salah satu syaratnya sih mereka itu harus daftar dulu sehingga di sekretariat tani baik itu tahu bahwa petani ini dari Seruyan, petani ini dari Megamendung gitu. Jangan jauh-jauh dulu Megamendung. Nah, kalau misalnya ada 100-200 orang di Megamendung itu akan bisa menjadi lokasi prioritas untuk proses pendampingan. Begitu juga misalnya kalau di NTT cuma 1 orang kan kita harus pikir logistik juga datang dari kantor hanya untuk memberdayakan 1 orang di Nusa Tenggara Timur gitu. Nah, makanya itu di dalam proses registrasi di Tani Baik itu kan itu ada namanya siapa, nomor KTP, lokasinya sekarang itu ada di mana. Itu harus daftar dulu sesuai dengan itu sehingga begitu sudah terdaftar jadi anggota di Tani Baik, kita itu tahu, si A yang sudah mendaftar ini ada di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini. Sehingga kita akan mengecek dari wilayah itu tuh ada berapa orang sih gitu. Sehingga tim kita kemudian itu akan lakukan proses pendampingan ke arah sana gitu. Saya kira itu sih untuk menjawab poin itu ya. Oke. Terima kasih. Ini menarik sekali diskusinya ya. Menyela Bu sedikit. Oh, silakan Pak. Tadi Pak, saya kan melihat Tani Baik itu, saya coba masuk begini. Kan tadi seolah-olah Pak ya, seolah-olah Tani Baik itu khusus untuk petani yang kemudian bisa mempraktekkan ilmunya. Saya sebagai akademisi tertarik Pak. Karena apa? Karena banyak hal yang dilakukan di Tani Baik kan bisa kami ajarkan kepada mahasiswa. Sebagai calon-calon, baik calon petani, calon yang membina petani, ya kan, calon legislatif atau apapun lah namanya. Apakah diizinkan umpama ya non petani tetapi kan berpotensi sebagai calon petani juga, ya kan? Akademisi contohnya saya Pak, umpama saya di sini sangat mendapat manfaat. Contohnya dari Bapak tadi, bagaimana saya nanti mengatakan ada loh praktek pertanian begini loh, contohnya begini. Lah mahasiswa juga sama kan. Kalau zaman saya dulu mencari bukti itu susah. Ya kan? Jadi membayangkan aja buku susah, bahasa Inggris susah Pak ya. Sekarang kan ada semua, sehingga harus kita, Pak mana buktinya Pak, ya kan? Bapak ngomong aja, ya kan? Ini kontaknya ini, ya kan? Ininya ini. Jadi untuk mendorong bagaimana nanti pertanian regeneratif kan, kalau yang mahasiswa atau yang student ya Pak ya, kan dilakukan di perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan masing-masing ya Pak ya. Apakah dimungkinkan itu Pak melalui katakan keanggotaan dalam tanda petik yang non petani. Ya non petani lah, umpama saya tertarik Pak, karena saya ingin mendownload berbagai pengalaman dari situ, kemudian menyampaikan kembali sebagai motivasi untuk melakukan sistem pertanian yang lebih baik. Iya, itu memungkinkan Pak. Terima kasih Pak. Untuk bisa bekerja sama dengan akademisi, kita ada rencana juga untuk kerjasama dengan kampus-kampus untuk memperbesar soal pengetahuan dan juga hasil-hasil di lapangan itu. Karena kan petani ini
karena tadi itu ya sudah membudaya secara kultur soal pertanian modern yang harus full dengan pupuk kimia, itu butuh waktu dan butuh bukti. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita bisa udah nyiapkan buktinya, tapi seperti yang disampaikan oleh Bu Mila, ditambah lagi dengan champions dari anak-anak muda, dari kampus, segala macam, yang kemudian mengajarkan soal itu kepada halayak banyak, tentu itu sangat lebih baik untuk para petani di Indonesia. Ya. Terima kasih Pak Heru, Pak Darto, Bu Rosita, Mbak Sama-sama. Mila, menarik sekali ya. Semoga saya bisa wrap up ini pertanian transformasi pertanian Indonesia dengan pendekatan regeneratif pada akhirnya pasti akan memberikan manfaat, tapi butuh waktu Betul. dan butuh knowledge sharing. Semoga apa yang telah disampaikan, pemahaman tadi, baik untuk Tani Baik, pengalaman Bu Rosita dan Pak Heru secara akademisi, serta implementasi regeneratif agriculture melalui inisiatif Gawi Bapakat di Seruyan bisa bermanfaat, jadi bisa juga jadi pembelajaran untuk transformasi pertanian Indonesia ke depannya. Untuk itu saya mau menyampaikan kenang-kenangan ya, kenang-kenangan dulu nih. Ya, souvenir. Bapak tutup dulu, selesai dulu ya. Kita selesaikan dulu. Terima kasih teman-teman, teman-teman Kaleka ya, kolega semuanya. Sampai ketemu webinar selanjutnya. Terima kasih. Selamat siang.